Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman arsitektur yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu penerapan arsitektur modern dalam perencanaan dan perancangan pusat elektronik di Jakarta. Jadi, saya memilih topik dan tema ini saya pilih karena saya mempunyai hobi dan suka tentang barang-barang elektronik, khususnya untuk komputer. Yang kedua karena kebutuhan. Jadi semua orang kan sekarang pada masa ini hampir semua orang saya rasa di seluruh penjuru dunia kecuali tempat-tempat yang terpelosok itu hampir semua orang dan keluarga memiliki barang elektronik di rumahnya. Jadi hal ini menciptakan kebutuhan akan barang elektronik yang semakin hari semakin banyak. Yang ketiga karena barang elektronik sama arsitektur modern tuh mempunyai asal atau tujuan yang sama dari awalnya tuh karena ingin serba mudah. Kan kalau arsitektur modern itu karena keinginan manusia untuk yang mudah dan ekonomis dalam membangun. Kalau barang elektronik sendiri untuk mempermudah hidup manusia menjadi lebih mudah. Definisi pusat elektronik, pusat perbelanjaan atau shopping center adalah sebuah kompleks toko retail dan fasilitas penunjangnya yang direncanakan sebagai kesatuan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan maksimal berbelanja untuk customer dan sarana promosi yang maksimal untuk merchandise-nya. Sedangkan elektronik sendiri itu adalah alat yang berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik. Maka dapat disimpulkan, pusat elektronik adalah tempat di mana barang elektronik sebagai komoditas utama yang diperjualbelikan sebagai tempat mempromosikan atau memamerkan produk elektronik yang akan dijual. Lalu di sini ada studi banding. Di sini saya membandingkan antara hardcore Godok dan Electricity SCBD yang di SCBD. Jadi yang pertama itu pembandingnya adalah luas gedung, hardcore Godok itu 4.300 sekian, sedangkan Electricity adalah 7.200 meter persegi, dan usia gedung untuk hardcore Godok itu gedung lama yang sudah direnovasi, sedangkan Electricity itu gedung baru. Untuk tipe penyewaan lapak, hardcore Glodok individu, jadi disewa oleh perorangan, dan elektronik ini per brand. Jadi satu brand yang menyewa, misalnya ada brand elektronik seperti Samsung atau merek lain, per brand seperti itu. Kemudian tipe pelayanan, keduanya pakai full service, jadi dilayani langsung oleh clerk atau penjaga toko atau pegawai dari awal pembelian sampai akhir pembelian, jadi dilayani. Terus untuk tipe sirkulasi, di hardcore Glodok dia memakai tipe koridor, jadi dia banyak banget koridor dan kadang-kadang penempatannya tuh acak dan tidak mempunyai, point of interest atau pusat penarik perhatian. Sedangkan di elektronik CBD sudah memakai sirkulasi tipe mall yang memiliki biasanya 2 atau lebih pusat perhatian yang yang dilalui oleh sebuah jalur utama. Kemudian peletakan barangnya sama-sama menurut jenis, tapi kalau di hardcore Glodok, tokonya kadang-kadang ada yang jual nggak cuma satu jenis saja, jadi sedikit lebih acak kalau di hardcore Glodok, sedangkan kalau di Electronic City, kalau misalnya handphone, handphone saja gitu, atau komputer, komputer saja. Untuk keaslian barangnya sendiri kalau hardcore Glodok tuh biasanya campur antara barang KW dan original. Kalau di Electronic City dia original karena kan dari brand-nya langsung. Untuk efisiensi waktu di sini relatif rendah. Efisiensi waktu yang di sini yang saya maksud ini adalah waktu mencari barangnya. Jadi kalau di Harko Glodok, kalau harga untuk satu brand HP saja, misalnya HP,
ada banyak banget variasi harganya. Jadi kadang kalau pengen mencari satu barang itu harus satu toko ke toko lain, bandingin harga, bandingin barangnya juga, segala macam. Sedangkan kalau di Electronic City, kalau satu brand, satu produk, ya itu aja. Jadi kalau untuk efisiensi waktu di sini Electronic City lebih rendah, untuk harga di Harga Glodok lebih murah. Mungkin ini karena harga sewanya lebih murah dan barang yang dijual juga kan campur ada yang KW juga, jadi barang-barangnya relatif murah. Kalau di Electronic City harganya relatif mahal karena dia kan barang asli dari langsung dari brand-nya itu sendiri dan mungkin harga sewa dan lebih mahal. Jadi mempengaruhi harga juga. Untuk pemilihan site yang pertama itu karena saya ada 5. Yang pertama karena site ada di dalam pusat kota, yang kedua jalan di sekitar site memenuhi kebutuhan trafik masa sekarang dan masa depan, yang ketiga peruntukan lahannya, keempat dilewati kendaraan umum, kelima utilitas pendukungnya mudah didapat dan dipasang. Site-nya berlokasi di Kelurahan Hutan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dia ada di Jalan Pramuka yang di dekat pom bensin di Hutan Kayu, di Jalan Pramuka itu sendiri. Terus data-data yang lain seperti luasnya itu ada 11.330 meter persegi, untuk KDB-nya 6.200 sekian, KLB-nya 33.000, hampir 34.000 meter persegi, untuk KDH 3.400 meter persegi, KTB 6.200 sekian meter persegi, ketinggian bangun maksimalnya 8. Di sini sistem pelayanan yang akan saya gunakan jadi ini tahap-tahapnya. Yang pertama jadi pengunjungnya masuk, terus disapa pegawai, pegawainya bakal nanyain kebutuhannya apa, pegawai memberitahukan lokasinya, pengunjung berjalan dan mendatangi lokasi tersebut, terus pengunjung setelah sampai dia biasanya akan bertanya ke pegawai, terus pegawainya akan memberikan informasi tentang produk yang dicari si pengunjung itu. Kemudian kalau seandainya deal, pengen si pengunjung pengen mengambil atau membeli barang itu, dia harus ke kasir, jadi dia bayarnya di kasir, terus dari kasir dia akan menunggu di area testing area. Nah, di testing area dia nunggu barangnya dibawa dari gudang, di gudang terus dibawa ke testing area itu, terus pengunjung bisa unboxing dan mencoba barangnya sendiri. Barang itu langsung di tempat untuk ngetes segala macam di testing area. Kalau misalnya sudah oke, pengunjung akan pulang dan membawa barang tersebut, atau mungkin barangnya kalau terlalu besar dikirimkan. Untuk temanya sendiri itu saya mengambil gaya Le Corbusier, arsitektur modern Le Corbusier. Dia terkenal dari 5 poin of arsitekturnya. Yang pertama itu adalah Piltis, jadi dia kolom beton sebagai penyokong utama dan sebagai basis salah satu estetikanya. Terus yang kedua adalah free designing of the ground plan, jadi lantai bawah atau lantai dasarnya itu kosong, betul-betul kosong, tidak ada dinding, tidak ada apa. Jadi space-nya itu jadi bebas yang di lantai dasar bangunan itu. Lalu yang ketiga ada free design of the facade, untuk adalah artinya pemisahan eksterior bangunan dari fungsi strukturalnya, batasan-batasan strukturalnya. Yang keempat adalah horizontal window atau ribbon window, dia itu jendela horizontal yang biasanya besar dan lebar secara horizontal. Tujuannya sih untuk memaksimalkan cahaya masuk dan memaksimalkan view dari dalam dan keluar bangunan. Yang kelima ada roof garden, dia atapnya biasanya datar. Di atap datar itu biasanya ada tempat dengan fungsi tertentu. Kalau contohnya di
paper saya ada unit dehabitation, itu roof garden-nya itu bisa jadi tempat bermain dan olahraga. Kemudian selain dari 5 poin itu, dia juga secara eksplisit menggunakan Le Modulor atau rasio mass. Rasio mass sendiri adalah standar yang diambil dari bagian ukuran harmoni manusia hingga tersusun lengkap dalam bentuk tubuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung rasio mass. Jadi yang pertama itu perbandingan antara lebar dan panjangnya itu adalah 1:1,618. Persegi dengan rasio mass itu yang tampak di gambar ini, yang bawah. Ini adalah persegi 4 emas dengan rasio mass yang utuh. Tapi kalau dibagi 2, dia jadi ada satu bagian persegi dan satu bagian. Jadi bagian yang persegi dibagi menjadi bagian yang persegi dan persegi panjang dengan perbandingan 1:1,618. Perhitungan-perhitungannya di sini, jadi sumbu Y itu yang ke atas, yang vertikal, sedangkan sumbu X adalah yang horizontal. Perbandingan Y banding X itu 1:1,618. X adalah Y ditambah Z. Oh ya, Z itu adalah panjang ini, panjang persegi persegi panjang yang sisa ini, yang hijau, yang warna hijau tua ini, panjang ini. Jadi kalau untuk perhitungan selanjutnya, kalau X per Y itu sama dengan 1,618. Jadi X adalah Y dikali 1,618 dan Y adalah X dibagi 1,618. Dari rasio mass yang tadi, kalau dibuat berulang seperti pada contoh gambar ini adalah persegi 4 emas dengan rasio mass yang besarnya ini, dibagi ini satu buah persegi 4 emas. Setelah dipotong, bagian yang persegi panjang ini dipotong lagi di sini, terus menjadi persegi 4 dengan rasio mass lagi yang lebih kecil. Kemudian dari bagian yang persegi panjangnya lagi dipotong lagi, menjadi lebih kecil lagi, terus diulang, di sini dipotong lagi, dipotong, dipotong, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Terus kalau ditarik garis secara melengkung dari titik ini terus ditarik, akan menciptakan sebuah gambar spiral. Nah, spiral ini yang banyak ditemukan di alam tuh seperti galaksi, tanaman, dan binatang. Contoh penerapan rasio mass, kalau yang pertama yang kalau di manusia ini sebenarnya bukan penerapannya, lebih ke kalau di manusia, dia jadi jarak antara bibir ke dagu, terus dari dagu ke bawah hidung ini, perbandingannya adalah persegi mass, rasio mass. Lalu perbandingan antara jarak ujung ke ujung alis dengan lebar mulut, itu juga rasio mass. Kemudian antara dahi sampai dengan bawah hidung ini dibandingkan dengan bawah hidung sampai dagu ini, kalau dibandingkan akan menciptakan rasio mass juga. Terus kalau di sini kalau dilihat ada logo Twitter. Di sini dia sama menggunakan rasio mass, tapi bedanya dia pakai lingkaran. Kalau di lingkaran ini caranya sama sebenarnya seperti yang ada di contoh ini, cuma bedanya dia mengambil besar lingkaran diameter dan jari-jarinya tuh dari bagian yang persegi
yang persegi, bukan yang persegi panjang. Kemudian ini kalau yang di bangunan-bangunan ini, kalau yang seperti gerbang di candi-candi ini, pembagian rasio emasnya tuh seperti ini. Jadi pembagiannya tuh jadi kayak memotong peletakan-peletakannya. Jadi lebarnya si candi ini, per selebar ini, detailnya sekecil ini, ses ukurannya itu masih kelipatan dari si persegi emas rasio persegi dengan rasio emas ini. Nah, untuk bagian yang sebelah sininya juga kalau seandainya ini yang dibalik ke bawah, jadi kira-kira di sini akan ditemukan juga posisi peletakan ini seperti ini kan di atas ini, kalau itu di bawah jadi kayak dibalik aja, jadi konfigurasi yang cuma dibalik aja rasio emasnya. Nah, ini untuk bangunan Parthenon juga sama, jadi ini tinggi pilarnya, terus dinding antara pilar sama atap ini, terus tinggi atap, itu semuanya memiliki perbandingan yang potong-potong seperti contoh yang ini, hampir sama persis banget. Jadi pemotongan begitu, sedangkan yang ini untuk juga dipakai buat desain dan fotografi, biasanya perletakan ini di batas-batas ini seperti itu, apa ya, tabel atau tak tulisan, besar tulisan, segala macam itu mengikuti rasio Mas. Kemudian tata letak dan pengolahan site, jadi kalau pengunjung tuh masuk dari sini, dia masuk, melewati ke sini, melewati gedung utama, jadi nanti drop in, drop off-nya ada di sekitar sini. Nah, dari sini dia bisa langsung memilih tempat parkir, masuk ke gedung parkir, itu langsung keluar. Nah, kalau yang dari pintu masuk dari bawah ini yang ada di jalan sekundernya, di Jalan Hutan Kayu, dia masuk dari sini dia langsung ke gedung parkir. Jadi di sini dia cuma ada drop in, dari gedung parkir ini dia cuma bisa drop in keluar. Sedangkan kalau di pintu utama yang tadi kan bisa drop in atau drop off dari sini. Sedangkan di yang ini untuk kendaraan servis, jadi dia masuk ke sini, di sini ada gedung untuk khusus untuk loading dock langsung. Jadi dia langsung masuk, parkir di sini, dan kalau udah selesai ya keluar, saya tinggal keluar lewat dari sini. Ini sendiri kira untuk desainnya akan seperti ini, masanya dari gambar ini. Nah, untuk warna-warnanya sendiri kan beda-beda nih. Jadi ada kalau merah itu fungsinya bongkar muat, kuning gudang, jingga pameran, ungu dia service center, biru gedung parkir, yang coklat ini kantor. Kalau di pembagian lantainya secara vertikal itu, yang lantai pertama itu home appliance, karena dia kebutuhannya paling banyak dari sini. Home appliance dari kebutuhan elektronik di rumah tangga. Yang kedua yang lebih populer, yang termasuk populer juga, itu smartphone dan komputer di lantai atasnya, lantai 2. Yang lantai 3 ada lighting dan sound system. Di lantai 4 ada service center, dan lantai paling atas yang kecil ini ada kantor. Nah, di sini di masanya sendiri saya mencoba dan fasadnya ya, untuk menerapkan rasio emas. Jadi di persegi panjang yang besar ini, yang hijau ini, jadi perbandingan antara lebar bangunan utama dan lebar bangunan parkir ini, jaraknya itu saya menggunakan rasio emas. Terus untuk bagian gedung utama sendiri, perbandingan antara si gudang dan area pamerannya sendiri, itu menggunakan rasio emas juga.
Di bagian sini ada di jadi besarnya si antara perbandingan service center ini dan di di gedung utama ini, di bagian ini saya mencoba menerapkan lagi rasio mass perbandingannya, perbandingan antara si lantai teratas, 2 lantai teratas yang di atas ini ada service center sama kantor, dan di bawah sini gudang, perbandingannya dibuat di persegi 4 ini dengan rasio mass dan lalu dipotong lagi menjadi lebih kecil lagi dengan mendapatkan lebar sini kantor. Terus kalau yang di gedung parkirnya saya membaginya lagi jadi rasio mass, persegi yang merah ini dibagi, dipotong di sini jadi persegi, terus dipotong lagi, dan di sini jadi saya menempatkan cekungan atau bentuk yang uniknya di menggunakan titik ini. Kalau untuk yang loading dock-nya ini, saya menggunakan 2 persegi yang memiliki ukuran yang sama ini, jadi ada 2 persegi dan satu satu persegi panjang yang janggal yang merupakan bagian rasio mass yang seperti ini. Saya kombinasikan jadi seperti ini bentuknya, pengulangan itu saya terapkan di sini. Kemudian pola sirkulasi. Pola sirkulasi yang saya mau pakai di sini menggunakan sistem mall. Jadi saya akan menggunakan sebuah pusat perhatian yang mungkin nanti akan menjadi sebuah space event, jadi tempat di mana barang barang utama yang menjadi produk unggulan akan dipajang di situ, atau ada event-event tertentu baru launching atau apa, saya tempatkan di lantai ground, ya, lantai 1, dan terus ke atasnya itu dia akan bolong. Jadi lantai mezanin ke atasnya untuk supaya menyorot jadi di lantai atasnya juga tetap terlihat event hall itu. Jadi event hall ini menjadi betul-betul pusat perhatian, produk unggulan atau semacamnya untuk event. Terus ukuran-ukuran ini saya akan menggunakan sebanyak mungkin dan akan didasarkan pada rasio mass. Terima kasih sudah menonton video ini.